Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawadil razzaqil hannanil mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jinn. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil a'immatil ladzi arsalahu Allah ta'ala lil alamin rahmatan Abdillah wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammad fi kulli hini wa awan. Salatan wa salaman daimaini bi dawamillahi malikiyan amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayat. Kurang lebih artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, memperdalam ilmu agama itu merupakan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari dalam ayat ini. Karena salah satu makna fi'il mudhari yaitu istimrar kontinu. Syekh Muhammad Munir Al-Siraj Al-Hajj berkata, bahwasanya orang yang benar-benar cinta kepada ilmu, orang yang benar-benar menuntut ilmu dan menjerumuskan dirinya ke dalam lautan ilmu, maka dia termasuk dalam redaksi ayat ini. Tetapi hadirin, sebelum kita menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali di dalam muqaddimah kitabnya Al-Bidayatul Hidayah, beliau berkata, fa'lam ayyuhal harisu 'ala ikhtibasil ilmi. Ketahuilah wahai orang-orang yang memiliki keinginan, orang yang memiliki hasrat untuk menuntut ilmu. In kunta taksidu bi talabil ilmi, kalaulah kamu menuntut ilmu, yaitu niatmu untuk al-mubahah, yaitu untuk berbangga diri. Yang kedua, yaitu at-taqaddum 'alal aqran, yaitu untuk mengungguli teman-teman kalian, yaitu untuk bersaing dengan teman-teman kalian. Yang ketiga, istimalatu wujuhin nasi ilaika, yaitu untuk mencari perhatian manusia agar manusia itu berpaling kepadamu. Dan yang keempat, jam'ah hutamid dunia, yaitu untuk mengumpulkan kesenangan dunia. Maka apa akibat, apa dampak, konsekuensi manakala kita menuntut ilmu niatnya itu 4 poin tadi? Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadamin ini, maka engkau itu sedang berjalan, sedang menuju kehancuran agama. Wa ihlaki nafsik, dan kamu sudah menuju kepada kerusakan dirimu. Wa bai'a akhiratika bi dunyaka,
dan engkau menjual akhiratmu untuk dunia. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Naswaihul Ibad bahwasanya man ta'allama al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama, yaitu niatnya untuk berdebat dengan ulama, au yumariya bihi sufaha, atau ingin membodohi orang-orang yang bodoh, au yusrifa bihi wujuhan nas ilaika, atau ingin mencari perhatian manusia, maka Nabi ini singkat saja. Apa kata Nabi? Fahuwa finnar, maka tempatnya itu di neraka. Jadi ada baiknya kita sebelum menuntut ilmu, yang pertama kita perhatikan adalah niat kita dalam menuntut ilmu. Dan masih banyak beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan lanjutan dari Abu Hamid Al-Ghazali, kalaulah niat kita itu dalam menuntut ilmu al-hidayah. Al-hidayah menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani yaitu as-sulukut thariq ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu itu untuk hidayah, fa'abashir, maka berbahagialah. Berbahagialah. Mengapa? Fa innal malaikata tabsutu laka ayyahinataha ila masyita. Karena malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya ketika kita berjalan untuk menuntut ilmu. Wahidun al-bahri, dan seluruh makhluk hidup yang ada di lautan tastaghfiru laka idza sa'ita, akan memohonkan ampun kepada kita ketika kita berjalan untuk menuntut ilmu. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menuntut ilmu. Dan ada juga yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu. Jadi rasa malas dan rasa bodoh itu penyakit yang lainnya. Karena malas dan bodoh itu ada obatnya. Yang penting itu kalian harus tahu ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang harus kalian perhatikan pada diri kalian. Kalau bodoh itu obatnya literasi. Sedangkan malas obatnya adalah produktif. Sedangkan 10 perkara ini kata tentang dalam bukunya, dia belum bisa mendapatkan obatnya. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini dari saya, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.